Pemirsa, keberhasilan kepemimpinan Gubernur Koster dan Cok Aceh di bidang ekonomi sejak dilantik sebagai Gubernur Bali pada periode 2018-2023 oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu Budepon Bale 5 September 2018 di Istana Negara, Jakarta. Berikut liputannya. Sejak dilantik sebagai Gubernur Bali periode 2018-2023 berpasangan dengan Wakil Gubernur Cooke Arte Ardana Sukawati Cok Aceh oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu Budepon Bale 5 September 2018 di Istana Negara, Jakarta, Gubernur Koster berketetapan hati untuk menyampaikan kinerja dan capaian pembangunan pada setiap tahun kepemimpinan. Laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional, politik, dan moral Gubernur dan Wakil Gubernur kepada seluruh krama warga Bali yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Bali melalui pemilu kepala daerah pada tanggal 27 Juni 2018. Selama 4 tahun memimpin Bali, pihaknya menyampaikan pencapaian sejumlah program, salah satunya reforma agraria dan pencapaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana sesuai janji politik yang disampaikan pada saat kampanye, bahwa kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Bali, Cooke Arte Ardana Sukawati, senantiasa meneguhkan komitmen secara konsisten melaksanakan visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah Bali yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Gubernur Koster pun memaparkan pencapaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Bali era baru ditandai dengan percepatan pencapaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis yang fundamental dan monumental, ngidar buana antara lain, pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih, pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali, pembangunan shortcut Singaraja Mengwitani, pembangunan jalan tol Jagatkerti Bali, pembangunan pelabuhan Segitiga Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul, pembangunan Bali Maritim Tourism Hub, pembangunan Bendungan Sidan di Badung dan Bendungan Tamblang di Buleleng, serta pembangunan Turyapade Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Percepatan pencapaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis yang fundamental dan monumental, ngidar buana, antara lain pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih, pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali, pembangunan shortcut Singaraja Mengwitani, pembangunan jalan tol Jagatkerti Bali, pembangunan pelabuhan Segitiga Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul, pembangunan Bali Maritime Tourism Hub, pembangunan Bendungan Sidan di Badung dan Bendungan Tamblang di Buleleng, serta pembangunan Turyapade Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Pembangunan ini menggunakan dana bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan anggaran pendapatan belanja negara. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dalam masa pandemi COVID-19, astungkare pembangunan tetap bisa berjalan dan selesai sesuai target waktu. Jadi tidak memastikan walaupun ada kendala akibat pandemi COVID-19, tidak ada pemotongan anggaran untuk program APBN yang ditempatkan di Provinsi Bali. Jadi semua berjalan dengan lancar dan akan selesai tepat waktu.
Coaster, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis ini berdampak langsung untuk menumbuhkan daya tarik pariwisata baru, menciptakan pusat-pusat perekonomian baru, menyeimbangkan pembangunan wilayah Bali Utara, Selatan, Barat, Timur, dan Tengah, meningkatkan kapasitas perekonomian Bali, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Bali, dan menjadi sumber baru pendapatan asli daerah, provinsi, dan kota kabupaten se-Bali. Semeton Bali direngang tembang pun niki wantah untuk Bali. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ke Bali secara langsung telah berdampak pada pemulihan pariwisata dan pemulihan perekonomian Bali. Bali mulai bangkit kembali. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan perekonomian Bali yang terus meningkat sejak munculnya pandemi COVID-19 tahun 2020. Pada tahun 2020, perekonomian Bali mengalami keterpurukan ditandai dengan pertumbuhan negatif atau kontraksi sebesar minus 9,31% year on year. Tahun 2021 dengan pertumbuhan negatif sebesar minus 2,47%. Tahun 2022 pada triwulan 1 sudah mulai dengan pertumbuhan positif sebesar 1,46%. Dan pada triwulan 2 dengan pertumbuhan positif sebesar 3,04%. Kita berharap triwulan 3 akan meningkat mendekati 3,5% dan triwulan 4 sudah mencapai 4%. Astungkare, badai pasti akan berlalu. Ini buah kerja keras kita semua sudah sangat konkret. Sekarang hotel mulai mencapai minimum 65%, bahkan sudah ada yang lebih dari 90%, terutama di Badung. Restoran mulai penuh, pantai mulai padat pengunjung, jalan mulai macet. Dulu jalan lenggang, kita enak jalan-jalan, sekarang mulai mengeluh. Jangan mengeluh, karena kalau padat itu berarti ekonomi hidup. Bali, iragama sikian, dan sarang lestarian. Keberhasilan kepemimpinan Gubernur Koster adalah dengan hadirnya Pergub yang sudah berjalan cukup baik, adalah Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Mari kita cinta produk buatan daerah sendiri. Selain dimaksudkan untuk penguatan budaya, penggunaan busana adat Bali terbukti mampu mendorong tumbuhnya industri kreatif di bidang fashion dan meningkatkan perekonomian ekonomi masyarakat Bali, terutama pengrajin kain tekstil khas Bali.